pembelajaran hari ini. Apakah semuanya sudah siap? Siap, Bapak. Siap, Bapak. Yang di belakang Pak Fadli sudah siap? Ya, siap Kak Bapak. Fadli? Siap Bapak. Oke. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini? Baik Pak, alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan baik. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan karena akhir-akhir ini cuaca sedang tidak mendukung ya, seperti itu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya cek kehadirannya dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Hadir semua Pak. Hadir semua Adakah kayaknya. yang hari ini? Hadir semua Pak. Oh, alhamdulillah, ternyata tidak ada yang alfa, tidak ada yang izin, semuanya masuk hari ini ya. Luar biasa sekali, kelas 10-8 ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, anak-anak kelas 10-8 yang saya banggakan ya, Bapak Alvin selalu mengingatkan setiap kali kita ke sekolah, setiap kali kita itu belajar, kita itu harus mendapatkan pengetahuan yang baru, harus ada nilai tambah, harus ada sesuatu yang kita dapatkan sehingga dalam pembelajaran kita di sekolah, ketika kita datang sekolah, kita itu mendapatkan sesuatu, tidak pulang dengan tangan kosong ya. Maka dari itu setiap pembelajaran yang kalian ikuti, kita harus mendapatkan pengetahuan yang baru ya. Maka dari itu saya harap hari ini kalian membawa banyak sekali pengetahuan yang baru ya. Karena apa? Karena orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu sama saja dengan orang yang rugi ya. Rugi. Betul sekali. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang rugi kan, karena hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, jika hari ini lebih baik dari kemarin, itu artinya kita orang yang untung. Dan jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, itu sama saja dengan yang namanya orang celaka. Seperti itu. Jadi anak-anak, kita harus semangat hari ini karena Pak Alvin punya sesuatu yang baru di kelas. Oke, mau tahu apa itu? Mari kita lihat di slide PowerPoint. Sudah masuk gambarnya anak-anak? Sudah Pak. Ya, sudah tertampil anak-anak slide-nya? Sudah Pak. Hari ini kita akan bermain yang namanya intersource game. Nah, apa sih intersource game itu ya? Sebelum kita masuk ke materi, coba Pak Alvin punya suatu gambar. Nah, gambar apa ini? Nah, sepertinya ini adalah sesuatu yang baru-baru saja ini terjadi ya anak-anak ya? Iya Pak. Nah, kita tidak membahas itu, tapi ada hubungannya dengan itu ya. Apakah kamu pernah menonton pertandingan sepak bola dengan teman-temanmu di stadion? Saya lihat di kelas ini sepertinya banyak sekali fans-fans sepak bola. Tentu kalian pernah kan? Pernah Pak. Kak Diah sudah, oh sering sekali ya. Oke, coba Kak Diah dan Kak Heni, saya tanya, ketika kita itu menonton pemain sepak bola, apakah itu bisa dikatakan kita itu melakukan suatu interaksi? Bisa, Pak. Bisa ya? Kalau menonton sepertinya enggak Pak. Oh tidak bisa.
Kalau hanya menonton, Tapi kalau Oke. sambil ngobrol sama yang di sampingnya interaksi berarti udah kejadi ya Oh Pak ya? iya, seperti itu ya. Jadi kalau menonton itu belum bisa dikatakan interaksi. Kalau ngobrol dengan teman samping kita itu bisa dikatakan interaksi. Terus apa bedanya? Ya, untuk menjawab pertanyaan itu, nah kita akan melakukan pembelajaran kegiatan hari ini yaitu tentang interaksi sosial. Ya, ini tujuan pembelajarannya ya. Nah, pertama, menjelaskan sosial di masyarakat sesuai dengan tingkat pembelajaran secara berkelompok. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu mengaitkan faktor-faktor pendorong interaksi sosial dengan fenomena sosial di sekitar mereka secara tepat melalui permainan secara berkelompok. Itu ya tujuan pembelajaran kita. Jadi materinya itu hari ini adalah tentang interaksi sosial, kemudian syarat-syaratnya, kemudian faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Ya, seperti itu tujuannya. Baik, sebelum memulai pembelajaran secara berkelompok, ya, Pak Alvin sudah membentuk kelompoknya. Hari ini kita ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 ketuanya Kak Fadli, kelompok 2 Kak Apri, dan kelompok 3 Kak Eni. Sudah siap anggotanya? Siap, Pak. Bagus. Ya. Jadi pada pertemuan minggu lalu Bapak sudah memberikan penugasan kalian untuk belajar tentang sedikit apa sih interaksi sosial itu. Nah, bagaimana interaksi sosial itu berjalan. Nah, apa yang kalian pelajari di rumah ya? Apa yang kalian pelajari di rumah, kemudian kita share ya dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, sudah siap, sudah duduk di kelompok masing-masing. Nah, baik. Untuk ketua kelompoknya, ya, di sini saya minta tolong pada kalian. Kalian itu adalah asistennya Pak Alvin di sini. Ya, ketua kelompok ini nanti sharing dengan anggotanya. Apa sih yang sudah dibahas di rumah itu? Ya kan? Alvin tahu ya di pertemuan sebelumnya. Itu coba kalian sharing sekarang dengan anggota kelompoknya. Kemarin kita sempat apa itu namanya, Pak Arvin sempat ngasih kisah tentang apa itu hakikat interaksi sosial, syaratnya, terus faktor-faktor pendorongnya. Coba sekarang setiap kelompok itu berdiskusi dan belajar di bimbing ketuanya. Oke, saya Pak Alvin kasih waktu selama 10 menit. Oke, ya waktu sudah habis. Jadi hari ini Pak Alvin itu ingin kita bermain, yaitu intersocial. Lalu bagaimana sih cara bermainnya? Sudah pernah bermain ini sebelumnya? Tidak dia? belum pernah Pak. Belum kan? Nah, maka dari itu Pak Alvin akan memberikan petunjuk. Nah, silahkan diambil ini LKPD-nya, Pak Alvin bagikan setiap kelompok masing-masing baca LKPD ya. Tuh. Oke, silahkan dipahami LKPD-nya. Jadi di LKPD itu silahkan nanti diisi nama kelompoknya, kemudian identitasnya, nomor absennya. Nah, ini juga ada petunjuk bermainnya. Ya. Jadi intinya kita semua di sini harus bermain secara fair. HP, buku, tas dan lain-lain harap disimpan dulu. Ya.
Kemudian dalam permainan ini nanti silahkan kalian bagi beberapa orang untuk mengerjakan soal. Nah, soalnya itu nanti akan Pak Alvin berikan dalam bentuk kartu. Kartunya itu ada warna hijau, kuning, dan merah. Dan setiap kartu itu punya ketentuannya sendiri. Seperti kartu hijau itu adalah tingkat soal yang mudah. Waktunya itu 1 menit. Jumlah soalnya ada sekian dan jawaban benar itu ada 5. Begitu juga soal kuning merah. Semakin tinggi tingkat soalnya, itu akan mendapatkan total poin yang sangat besar seperti itu. Maka dari itu, silahkan nanti kalian diskusikan siapa saja yang mendapat kartu hijau, kuning, merah. Nah, terus kemudian kalian tulis pada LKPD. Kemudian agar permainan ini juga berjalan secara fair, berjalan sesuai dengan rencana, ada juga sanksi yang Pak Alvin terapkan. Ya, bisa kalian baca sendiri. Kemudian di dalam permainan Intersource Game ini, kalian juga akan mendapatkan yang namanya power card atau kartu sakti. Ya, seperti ini bentuknya. Apa itu power card atau kartu sakti? Ya, jadi ketika kalian itu nanti kesulitan mengerjakan soal, kalian bisa menggunakan power card ya yang ada di meja ini, kalian ambil. Nah, itu digunakan untuk bekerja sama dengan salah satu teman kalian. Namun penggunaan power card ini akan mengurangi poin kalian sebanyak 3 poin seperti itu. Oke. Jadi nanti akan ada kartu merah, kuning, hijau seperti ini. Kemudian ketika kalian sudah memutuskan siapa saja yang main, silakan nanti kalian tulis pada LKPD. Misalnya pemain hijau, soal kartu hijau itu pemainnya siapa, seperti itu. Terus yang kuning siapa, yang merah siapa. Oke, sampai sini penjelasan permainannya. Apakah kalian memahami? Adakah yang ditanyakan? Oke, sudah bagus semuanya, sudah paham semuanya ya. Oke, silakan kalian sekarang mengisi nama-nama pemainnya berdasarkan warna kartu. Baik. Terima kasih sudah diisi nama-namanya ya. Oke, kelompok 1. Coba kalian perhatikan lagi, diingat-ingat lagi kalian dapat soal yang apa. Kak Fadli dapat hijau 1, Kak Eka dapat kuning 1, Kak Hilmi merah 1. Ya, tolong diingat-ingat kode soalnya. Kelompok 2 ini, kelompok 3 ini. Oke, jadi setiap anak nanti akan mengerjakan soal berdasarkan warna yang sudah kalian bagi, seperti itu. Baik, Pak Alvin sudah memberikan petunjuk dan kalian juga sudah mengisi, membagi pemainnya berdasarkan warna. Nah, sekarang Pak Alvin ingin kalian tahu apa sih nanti yang kalian dapatkan jika kalian tuh nanti bisa menjadi pemenang dalam permainan Intersource Game ini, yaitu adalah pertama, ada nilai tambah. Jelas Pak Alvin pasti akan memberikan nilai keaktifan di kelas. Kemudian Pak Alvin juga memberikan hadiah yang sangat menarik ya. Ini ada berupa paket snack. Nah, ini bisa dilihat di meja kalian ya. Di mejanya Pak Alvin ya, ini banyak sekali ya snacknya. Kemudian ada juga sertifikat kelompok sebagai penghargaan atas kelompok yang menang, seperti itu. Oke. Sebelum kita memulai
permainan ini. Coba kita simulasi dulu bagaimana sih nanti kuisnya seperti itu. Ya, simulasi sudah selesai. Kita lanjut ya untuk memulai game ini. Yang pertama, soal hijau semuanya sudah siap. Yang dapat soal hijau sudah siap? Sudah, Pak. Oke. Soal hijau waktunya 1 menit. Ya, soal hijau mulai ya. Ya, silakan dikerjakan. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai. Soal hijau 1 sudah selesai. Lanjut ke soal hijau kedua. Yang mendapatkan bagian soal hijau 2 persiapan. Mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai. Kita lanjut soal kuning. Waktunya lebih lama. Mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Kita lanjut ke soal merah. Nah, ini soal yang paling sulit. Oke, semangat. Adakah yang mau menggunakan power card-nya? Silakan. Oh iya, itu Kak Fadli, silakan diambil power card-nya. Kak Dia juga. Oke. Soal merah dimulai. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Belum, Oke. Pak. Oke. Baik, sudah luar biasa sekali ya. Usaha dari kalian untuk mengerjakan soal, semuanya sudah antusias sekali, sudah semangat sekali. Seperti itu. Bagaimana soalnya? Susah? Waktunya terlalu cepat, Waktunya Pak. terlalu cepat, Bapak. Waktunya cepat, Pak. Masih belum selesai membaca. Baik, sudah luar biasa sekali semangat kalian. Nah, apakah kalian sudah menjawabnya dengan benar? Apakah kalian sesuai belajarnya tadi? Nah, mari kita bahas satu-satu ya, soalnya seperti apa. Baik, soal hijau 1, ada yang tahu jawabannya apa ini? Vicky merasa kaget pada seorang penjual sapi di jalan. Dia tampak tua dan sudah lelah membawa dagangannya. Tanpa berpikir panjang, Vicky langsung membeli sapu tersebut. Berdasarkan ilustrasi di atas, faktor pendorong interaksi sosial yang sesuai adalah, ayo tadi apa jawabannya? Yang betul. Empati. Siapa tadi yang menjawab empati? Saya, Pak. Simpati ya, Pak. Simpati, Pak. Oke, Simpati, jawabannya Pak. betul adalah empati. Ya. Gitu. Kenapa Kak Dia kok jawabannya empati? Soalnya merasa kasihan. Saya pikir itu empati. Merasa kasihan saja, apakah dia itu hanya merasa kasihan saja? Dia merasa Iya, Kak kasihan, Dia. terus dia ini, Pak. Jadinya beli sapu tanpa dia itu pikir panjang, meskipun dia itu nggak butuh mungkin dengan sapu itu.
Oke, betul sekali. Ya, jadi apa sih bedanya simpati dengan empati itu? Ya, simpati itu adalah merasa iba atau merasa tertarik. Tapi kalau empati itu lebih apa? Lebih mendalam dan diwujudkan dengan apa? Dengan tindakan. Tindakan. Ya, betul. Tindakan. Terima kasih Kak Dia, jawabannya sudah bagus. Oke, kita lanjut lagi bahas soal yang kedua. Oke, ada yang tahu, ada yang mau apa itu namanya menjelaskan jawaban mana yang betul? Kak Eni mungkin? Yang C, Pak. C. Siapa tadi yang menjawab? Saya, Pak. Saya. Kak Heni ya? Bukan. Kak Ika. Bukan, Pak. Saya. Oke. Kenapa Kak Ika jawabannya C? Karena di situ ada kegiatan tawar-menawar, Pak, antara penjual dengan pembeli pastinya. Betul sekali ya. Ketika kita melakukan suatu tawar-menawar, pasti di situ ada apa? Ada yang namanya Interaksi. Nah, di dalam interaksi Ada itu ada apa? komunikasi sama kontak. Ada timbal balik. Nah, ada timbal balik, betul sekali. Siapa tadi yang menjawab timbal balik? Saya, Pak. Oke, Dapat bagus hadiah. sekali. Dapat Ada yang- hadiah ya, Pak ya? Oke, pasti saya akan kasih nilai plus bagi yang mau ikut aktif dalam diskusi. Ya, oke. Ada yang namanya timbal balik. Ya, kita lihat dari jawaban A sampai E, yang menunjukkan sesuatu yang apa itu namanya adanya timbal balik itu adalah yang C, karena di situ ada suatu kegiatan tawar menawar. Ya. Ketika kita menawar, pasti pembeli juga akan mengkonfirmasi apakah ya merespon, betul sekali. Gitu, ya. Oke, kita bahas soal selanjutnya, yaitu soal kuning dengan tingkat kesulitan sedang. Apa jawabannya betul kira-kira? C, Pak. Ya, siapa yang menjawab? Yang B, Pak. Saya Eka, Pak. Yang B, betul sekali. Terjadi komunikasi dan kontak sosial Langsung. tidak langsung. Oke. Betul sekali jawabannya Kak Eka ya. Jadi kita tahu bahwa syarat dari interaksi sosial itu ada apa? Kontak dan Komunikasi. komunikasi. Nah, saya tanya, apakah kontak itu harus secara langsung, bertatap muka secara langsung? Tidak kan? Tidak, Pak. Kontak sosial itu bisa secara tidak langsung, apalagi sekarang sudah ada HP, ada telepon, video call, nah, ada Zoom, ada Google Meet. Itu merupakan suatu bentuk kontak secara tidak langsung. Tidak Betul ya, jawabannya itu yang B, seperti itu. Oke. Gimana? Banyak yang betul apa banyak yang salah? Banyak yang betul. Banyak yang betul. Oh, Pak. betul. Oke, Dapat hadiah. baik, kita lanjut. Nah, soal yang terakhir, soal merah. Apa jawabannya? Halo. Bentar, Bapak. Sedang menyimak. Masih Masih membaca, Pak. apa ya jawabannya? B. Betul. Siapa tadi yang menjawab B? Yang Pak Yu. Oh, Kak Egin. Bagus sekali jawabannya memang B. Terjadi komunikasi. Jadi itu bagaimana? Susah soalnya yang terakhir. Iya, Susah, Pak. Pak. Susah, Pak. bingung, Pak.
Coba kita lihat. Febrian memberi saran kepada juri dan para penonton dengan menggunakan kepala di tengah panggung. Dengan menganggukkan kepala di tengah panggung, maaf, setelah memainkan alat drum. Pada saat itu para juri dan penonton memberi tepuk tangan kepada peserta lomba. Ciri yang menonjol dalam interaksi tersebut adalah apa tadi? B ya. B, Pak. Menjadi komunikasi. Itu mohon maaf, itu bukan menjadi komunikasi, tapi itu yang betul adalah terjadi Kontak. interaksi. Ya, yang betul. Ya. Jadi yang betul itu adalah jawabannya yang B. Seperti itu. Kenapa yang B? Coba kita lihat. Febrian menganggukkan kepala di tengah panggung. Itu kira-kira bentuk apa sih anak-anak? Bentuk dari apa Kontak sih? sosial. Kontak sosial. Komunikasi, Sosial. tapi Menganggukkan komunikasinya kepala. menggunakan simbol. Simbol. Gimana Kak Eni? Komunikasi Pak Alvin, tapi komunikasinya Betul secara sekali. simbolik, mengangguk-ngangguk saja tanpa bilang Iya, betul sekali. salam gitu. Kalian kan kemarin sudah belajar bahwa dalam komunikasi itu ada yang verbal dan non-verbal. Interaksionisme simbolik ya Pak, kemarin ya Pak Alvin bilang kalau nggak salah. Betul, ya. Bagus sekali. Apa tadi ya? Ya, pasti itu. Jadi, komunikasi itu bisa dalam bentuk non-verbal, seperti memberi isyarat, memberi apa-apa, dalam bentuk simbol, seperti itu. Sedangkan pertemuan mereka di dalam panggung, itu juga sudah dihitung sebagai kontak. Makanya, jawaban yang tepat itu adalah B, terjadinya interaksi. Karena syaratnya sudah terpenuhi, yaitu ada komunikasi dan ada kontak. Seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Banyak gimana? Banyak yang salah apa banyak yang betul? Banyak yang salah, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Waktunya kurang Pak, terlalu cepat. Nanti kita belajar lebih lagi ya supaya kita lebih mantap lagi dalam mengerjakan soal. Terutama soal-soal yang membutuhkan analisis yang tinggi seperti itu. Baik. Semuanya sudah menjawab ya, semuanya sudah menjawabnya di kartu masing-masing. Sekarang kita tulis jawabannya di dalam LKPD. Itu. Silahkan setiap kelompok menuliskan jawabannya pada LKPD masing-masing. Baik, Pak. Ya, sudah ditulis ya. Coba kita lihat, saya tampilkan di PPT hasil dari skor kalian ya. Kelompok 1 Kak Fadli berhasil menjawab, dapat skor. Nah, kemudian ada Kak Eka juga berhasil menjawab. Kak Hilmi tadi pakai power cut ya. Oke, ternyata salah, akhirnya kena minus ya. Ini harusnya kalau betul itu skornya 17 ya, tapi karena ini salah jadi minus ya. Oke, kelompok 1 total skornya 12. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Oke, Kak Afri belum tepat tadi, Kak Egin belum ya, Kak Heni oke, sudah bisa menjawab. Kak Ika juga bisa menjawab. Oh, ternyata semuanya pakai power cut. Nah, oke. Jadi minus 3 ya. Oke. Minus 3, ini tadi seharusnya 10 jadi 7, ini harusnya 20 jadi 17. Jadi totalnya ada 24. Wah, bagus sekali kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kak Agatha, Kak Elis, Kak Eni, Kak Dia. Oke. Wah, sayang sekali kelompok 3. Hanya ini betul Skornya semua, sedikit tapi yang sekali betul Pak. soal yang mudah. Jadi poinnya masih sedikit. Dapat 10 poin. Oke. Tidak apa-apa, tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa sekali. Oke.
berdasarkan hasil dari penjumlahan skor di LKPD, ya, kita sudah tahu siapa pemenangnya. Jadi pemenang dari game Intersos pada hari ini adalah kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2. Selamat. Untuk kelompok 2. Oke. Baik, untuk kelompok 2, silahkan semuanya maju ke depan. Kita menyerahkan hadiahnya, ya. Kemudian kita foto. Baik, selamat untuk kelompok 2. Silahkan semuanya kembali lagi ke bangku masing-masing. Gimana game hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan, Pak. Ulang lagi ya, Pak, biar nilainya saya tambah Ya, bagus. saya Pak. lihat di kelas ini sangat antusias sekali, ya. Sudah apa itu namanya mengikuti game ini dengan baik. Nah, coba Pak Alvin pengen tanya, sebenarnya kalian hari ini itu belajar apa sih? Ada yang apa itu namanya? Ada yang ingin angkat tangan, coba? Oke, silakan. Siapa itu Hari yang? ini Oke, silakan. Hari ini kita belajar soal syarat-syarat interaksi sosial, Pak. Tadi ada kontak, ada komunikasi, dan ada feedback. Oke, bagus sekali. Terima kasih banyak Kak Dia. Oke, yang lain coba silakan. Ya, tadi faktor pendorong dari interaksi, Pak. Oke, faktor Simpati. pendorong. Bagus. Terus apa lagi? Ada yang lain? Silahkan. Hakikat dari interaksi, Pak. Contohnya interaksi tadi. Oke, bagus sekali hakikat interaksi, ya. Jadi memang banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Kalian sudah belajar di rumah, kemudian kita kuatkan lagi hari ini dengan belajar kelompok, kemudian kita uji kemampuan kalian melalui kuis, dan saya lihat hasilnya juga sudah cukup bagus, ya. Jadi hari ini kita belajar apa sih hakikat interaksi sosial itu, kemudian apa syaratnya, terus kemudian apa faktor-faktor pendorong interaksi sosial, seperti itu, ya. Jadi saya harap apa yang kita pelajari hari ini menjadi nilai tambah atau menjadi pengetahuan baru bagi kalian. Sampai sini adakah yang ditanyakan, adakah yang belum jelas mengenai materi hari ini? Silakan. Sudah jelas, Bapak. Alhamdulillah. Oke, bagus sekali. Coba yang belakang, Kak Fadli, apakah sudah jelas materi yang Bapak sampaikan hari ini? Kak Fadli gak dengar, Pak. Oke, sudah jelas ya. Oke, bagus sekali. Oke, ya. Dan kita lanjut. Nah, setelah kita belajar, terus kita itu apa itu namanya melakukan permainan, apakah kalian itu menjadi semakin bersemangat dalam belajar? Bersemangat, Pak. Semangat, Pak. Apalagi kalau ada hadiahnya, Pak. Semangat. Semangat. Nah, Nggak kerasa bagus kayak sekali, belajar ya, teman-teman, ya, main-main aja, tapi Iya, keren. main. Dapat ilmu, dapat nilai. Iya. Dapat makanan juga, Bu. Ya, pembelajarannya seru karena dengan game. Baik, terima kasih atas feedback dari kalian. Apakah dengan pembelajaran ini kalian juga semakin bisa memahami materi? Bisa, Pak. Sangat bisa, Pak. Oke.
Oke, bagus sekali. Saya juga melihat di sini tuh anaknya sangat antusias sehingga pembelajaran bisa dilakukan dengan menyenangkan, dan juga yang pasti kalian akan mendapatkan banyak ilmu dari pembelajaran ini. Oke. Baik, itu kegiatan hari ini yaitu terkait dengan pembelajaran mengenai interaksi sosial. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, sebentar lagi kita istirahat. Jangan lupa nanti untuk minggu depan kita lanjut belajar lagi. Kita mungkin akan membuat kuis lagi dengan dengan cara yang lebih seru lagi ya. Jangan lupa dicatat dalam bukunya. Kita nanti minggu depan kita belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif ya. Jangan lupa dicatat di buku kalian masing-masing. Iya, Pak. Oke, bagus. Oke, anak-anak, sudah bagus sekali hari ini ya. Ingat, ini saya kasih kata-kata penyemangat buat kalian. Menjadi penonton memang menyenangkan, tapi ingatlah, kemenangan hanya akan diraih oleh seorang pemain. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Alvin akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.